Halo guys, balik lagi bersama gue di Isaka Channel. Di video kali ini kita akan bedah apa aja yang ada di opening dan ending baru Mushoku Tensei Season 2 Core 2. Karena di sini bakal ada spoiler yang benar-benar spoiler, jadi nanti bakal gue simpen spoilernya di akhir video ini. Pertama kita bahas dulu openingnya yang berjudul On the Front Line atau di garis depan. Sama seperti Spiral yang dibawakan grup band Longman, Hitorie yang membawa opening kali ini pun sama-sama sebuah band rock. Gak banyak lagu anime yang dibawa sama Hitorie ini, tapi salah satunya adalah 3 minutes 29 second yang merupakan opening anime 86. Jadi kalian bisa cari aja judulnya di YouTube kalau emang penasaran sama karyanya yang lain. Sekarang kita masuk pada isi openingnya. Masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya, opening Mushoku Tensei kali ini pun berisikan perjalanan emosional Rudeus. Hal ini emang udah jadi ciri khas Mushoku Tensei yang selalu bawa kondisi Rudeus di setiap openingnya. Karena gimana pun target dari Mushoku Tensei ini adalah orang-orang yang pengen lari dari kenyataan, tapi di saat yang sama kisahnya pun ngedorong kita buat ngadepin kenyataan dan berusaha untuk jadi orang yang lebih baik. Dan opening kali ini menjadi lanjutan dari opening sebelumnya, yaitu Spiral. Di Spiral, cerita berfokus pada Rudeus yang merasa terjebak pada kondisi dan kesalahan yang sama hingga kesulitan untuk keluar. Sedangkan di opening kali ini, Rudeus yang berhasil keluar harus berjuang di garis depan untuk melindungi apa yang ingin dilindunginya. Hal ini berhubungan juga dengan endingnya yang berjudul Mamori Taimono atau Apa Yang Ingin Kulindungi. Sekarang, apa aja yang ada di video opening kali ini? Pertama, di sini kita bisa melihat beberapa siklus atau versi pertumbuhan Rudeus. Dari keempat yang ditampilkan, semuanya adalah ketika Rudeus bersama atau bertemu dengan keluarganya. Karena yang 3 awal ketika Rudeus berada di desa Buena, sementara yang terakhir ketika Rudeus pulang dari benua iblis dan menemui Paul, Norn, Lilia, dan juga Aisha. Sederhananya bagian ini menggambarkan Rudeus yang tidak ingin membuang perasaan yang telah diterimanya, terutama keluarganya. Lalu pada bagian kedua, yaitu ketika berlari, diperlihatkan beberapa hal yang akan menjadi cerita dalam core kali ini. Pertama adalah kedatangan Norn dan Aisha yang sudah sempat ditampilkan di episode 15 dan 16. Namun di sini wajah Herwijeth tidak ditampilkan seakan merasa kecewa. Entah kecewa karena masih belum menemukan ras support lain atau kecewa ketika tahu Rudeus tidak lagi bersama Eris. Selanjutnya ada Lilia yang sedang menemani Paul yang tampak begitu kelelahan dan frustasi. Bagian ini menggambarkan tentang proses penyelamatan Zenith yang masih belum saja berhasil. Karenanya nanti Paul akan meminta bantuan kepada Rudeus. Terakhir adalah Sylvie yang menunggu di depan rumah. Bisa dibilang kalau adegan ini jadi gambaran kondisi Sylvie di sebagian episode nanti. Selanjutnya yang menarik adalah bagaimana Rudeus berdiri membentuk angka 2 bersama karakter lain yang juga menjadi bagian dari logo Mushoku Tensei Season 2. Pertama ada bersama Sylvie di depan rumah, kedua mengelus Aisha di dalam rumah, ketiga adalah bertemu Norn di perpustakaan, keempat adalah memegang tangan Roxy di sebuah jalan di desa Buena, kelima mendengarkan Zenith di depan rumah di desa Buena, dan terakhir adalah berhadapan dengan Paul di dungeon. Bicara tentang 2, di core kedua ini Rudeus kembali bertemu dengan karakter lain untuk yang kedua kalinya kecuali Zenith. Karena itu bisa dibilang core kali ini penuh dengan reuni dari keluarga Rudeus. Dan tentu semua yang ada di sini adalah keluarga. Karena kalian pun paham apa arti 2 ini bagi Roxy yang tampak menerima uluran tangan dari Rudeus. Selain itu, latar belakang di sini bisa berarti kapan terakhir kali Rudeus bertemu dengan seseorang dan contohnya adalah Zenith. Lalu pada bagian selanjutnya terdapat beberapa gambaran dari dinamika hubungan antar karakter. Pertama ada Rudeus dan Sylvie. Di sini terdapat transisi unik di mana Rudeus dan Sylvie yang awalnya berjalan di ladang gandum ketika kecil lalu berjalan bersama di pasar untuk berbelanja. Bila dijabarkan, adegan ini menjadi gambaran dari proses pertumbuhan Rudeus dan Sylvie karena roti yang dibawanya ini merupakan hasil olahan dari gandum juga.
Untuk Aisyah dan Norn di sini kita bisa lihat bagaimana perbedaan pandangan mereka kepada Rudeus yang berpengaruh pada tindakan Rudeus juga. Berbeda dengan Aisyah yang begitu senang bersama Rudeus yang telah menyelamatkannya, Norn tidak tampak senang sehingga Rudeus ragu untuk mendekatinya. Detail lebih lanjut bisa kita lihat pada adegan selanjutnya, di mana sekilas Norn tampak seperti berada di balik penjara ketika berada di akademi. Alasannya tentu karena rasa benci dan takutnya kepada Rudeus, namun di saat yang sama dirinya selalu dibayangi oleh nama besar Rudeus. Ketiga, ada Nanahoshi yang membuka topengnya, yang kurang lebih menggambarkan bagaimana Nanahoshi tidak bisa lagi menahan rasa frustasinya karena penelitiannya yang masih belum berbuah hasil. Hal ini sudah diperlihatkan di episode 15 lalu. Karena apa yang terjadi kini, Nanahoshi menjadi lebih terbuka dan tidak lagi terlalu misterius atau menyendiri. Selanjutnya ada beberapa adegan lain seperti Zanoba yang sedang mempelajari boneka bergerak, Cliff yang mempelajari kutukan Elinalis, Roxy yang tampak duduk sendirian di dungeon, serta gambaran kondisi Zenith dan gambaran bagaimana Zenith terperangkap di dalam sebuah kristal yang dilindungi monster, di mana Rudeus bersama Paul dan anggota parti taring serigala hitam harus mengalahkannya untuk menyelamatkan Zenith. Kemudian ada adegan di mana Paul dan Rudeus saling membelakangi di desa Buena sebelum akhirnya berpindah dan saling berhadapan di Saria. Di sini terlihat Paul tampak begitu senang dengan Rudeus. Intinya adalah tentang bagaimana hubungan Rudeus dan Paul sebagai anak dan orang tua mengesampingkan Rudeus yang merupakan anak jadi-jadian. Terakhir, ada beberapa adegan singkat seperti Rudeus yang depresi, bunga yang disimpan di botol plastik yang dipanggil Nanahoshi, sebuah pelindung tangan, pendan Elinalis dan Sylphie, serta Sylphie yang tampak sedang menunggu kepulangan Rudeus dikala dirinya hamil. Lalu ada juga gambaran kota Rapan yang menjadi tempat di mana Zenith berada. Tulang besar di atasnya ini adalah tulang Behemoth yang merupakan monster raksasa yang dikalahkan oleh Dewa Utara Kalman II. Dan di akhir adalah bagaimana Rudeus disambut pulang dan bisa kembali berkumpul bersama dengan keluarganya. Sekarang kita bahas endingnya. Sama seperti 4 ending di season 1, ending kali ini kembali dibawakan oleh Yuiko Ohara, dan seperti yang sudah disebutkan, judul dari ending kali ini adalah Momoritai Mono atau Apa Yang Ingin Kulindungi. Bila kita lihat pada liriknya, secara keseluruhan lagu ini mengungkapkan rasa terima kasih mendalam Rudeus atas cinta dan dukungan tanpa syarat yang diterimanya selama ini. Bila di opening Rudeus harus maju ke depan untuk berusaha melindungi apa yang dilindunginya, di ending ini Rudeus akhirnya bisa beristirahat setelah bekerja keras untuk mencapai apa yang ingin dilindunginya tersebut. Selain itu berbeda dengan opening yang gambarnya seakan memberi kesan ilusi, di ending kali ini kita mendapat feel yang hangat di rumah sebagai tempatnya untuk kembali dan beristirahat. Karenanya di awal kita melihat bagaimana Rudeus duduk di depan perapian yang hangat sebelum akhirnya tertidur dan mulai memimpikan berbagai kenangannya. Pertama, ada kenangannya bersama Paul dan Zenith yang selalu menjaga dan mencoba memperkenalkannya kepada dunia. Walau awalnya Rudeus tidak pernah menganggap Zenith atau Paul sebagai orang tuanya, namun seiring waktu Rudeus pun paham bahwa mereka tetap orang tuanya. Kedua adalah kenangannya bersama Roxy. Walau terhitung singkat, namun bagi Rudeus, Roxy telah membantunya melihat dunia dan menghilangkan traumanya untuk pergi keluar. Ketiga adalah kenangannya bersama Sylphie. Rudeus pun ingat betul bagaimana sedari dulu Sylphie selalu bersamanya hingga kini menghabiskan waktu bersama-sama di rumah. Di sini terlihat bagaimana Sylphie menemaninya ketika malam, juga ketika makan, sebelum akhirnya pergi bersama sembari bergandengan tangan. Yang selanjutnya menarik dari Sylphie ini adalah ketika Sylphie sedang berada di tempat yang mirip di ladang bunga sendirian. Yang kemungkinan hal ini menggambarkan bagaimana Sylphie yang sedang hamil rela melepas Rudeus pergi untuk menyelamatkan keluarganya. Karena tampaknya kristal ini menggambarkan Elinalis yang pergi bersama Rudeus. Bagi yang belum tahu, karena kutukannya Elinalis bisa menghasilkan kristal sihir, atau juga bisa berarti tentang Zenith yang terjebak di dalam kristal sihir juga. Keempat adalah kenangannya bersama Norn dan Aisyah.
Pertama, ada ketika Rudeus begitu bersemangat ketika melihat Noor dan Aisyah yang baru lahir. Dikatakan oleh Zenith sendiri, baru di saat Noor dan Aisyah lahir, dirinya bisa melihat senyum tulus Rudeus. Lalu ada saat-saat ketika Noor dan Aisyah bermain bersama, belanja bersama Aisyah, dan belajar di perpustakaan bersama Noor. Semua ini adalah keseharian Rudeus bersama adik-adiknya, yang tentu ingin Rudeus lindungi sebagai seorang kakak yang dipercaya oleh Paul. Semua kenangan ini dilihat Rudeus dalam bentuk mimpi indahnya, sehingga tampak jelas Rudeus tersenyum dalam tidurnya. Karena baginya semua itu seakan baru saja terjadi kemarin, sehingga kita pun bisa melihat bagaimana Rudeus merasa masih diperhatikan oleh keluarganya dan dirinya di masa kecil. Karena itu juga Sylvie meminta Noor dan Aisyah tidak mengganggunya agar Rudeus tidak kehilangan mimpi indahnya tersebut. Sekarang kita bahas apa yang jadi spoiler. Pertama, kalau lihat gaya grafiknya ada opening yang seakan nampilin emosi sementara endingnya kental dengan kesan mimpi. Hal ini bisa jadi gambaran tentang kondisi Zenith yang terjebak dalam mimpi indahnya hingga akhir cerita nanti. Mungkin karena itu juga Zenith digambarkan tanpa warna kecuali matanya ketika terjebak di dalam kristal sihir. Karena itu juga digambarkan Zenith yang berada di desa Buena, karena di saat itulah kali terakhir Rudeus melihatnya dalam kondisi normal. Kedua adalah tentang Roxy. Apa yang diperlihatkan di sini adalah Roxy yang terjebak di dalam dungeon sendirian. Sebelumnya digambarkan sebuah buku dan banyak lingkaran sihir yang intinya tentang Roxy yang terjebak di sana akibat jebakan teleportasi di dungeon. Yang mana buku ini sudah pernah Rudeus baca sebelumnya dan akan menjadi referensi nanti. Ketiga adalah tentang Paul. Bila bahas Paul di core ini, maka tidak jauh dari kematiannya. Pertama adalah bagaimana Paul berhadapan dengan Rudeus di dalam dungeon yang menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Lalu ketika berdiri bersama Rudeus, di sini Paul tidak lagi ditampilkan wajahnya. Karena tempat kedua Paul berdiri bersama Rudeus setelah di Buena adalah di Saria atau tempat pemakamannya. Keempat adalah tangan Rudeus. Di sini ada beberapa tanda dari hilangnya tangan Rudeus. Pertama adalah tentang Zanoba yang meneliti tangan boneka bergerak. Kedua, ada sebuah pelindung tangan yang entah merupakan tangan buatan Rudeus atau pelindung tangan milik Paul. Ketiga, di ending Rudeus tertidur dengan satu sarung tangan yang masih digunakan. Dan itulah sedikit pembahasan tentang opening dan ending baru Mushoku Tensei Season 2 Core 2. Terima kasih bagi para pendengar dan juga penonton dimanapun kalian berada. Sampai jumpa di video Isaka selanjutnya. Bye!